Tadalil, ya. Yang pertama adalah matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Asy-syamsa wal qamar. Minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar. La tasjudu lisy-syamsi wala lil-qamar, isjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah menyembah matahari ataupun bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya jika ialah yang kamu hendak sembah. Ikhwah rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa matahari dan rembulan disembah di zaman Rasulullah, ya. Maka beliau melarang untuk sholat setelah asar menjelang maghrib, ya, al-waqtul manhi. Kenapa? Karena saat itu orang-orang musyrik sedang sujud kepada matahari. Juga Rasulullah SAW melarang kita sholat setelah subuh hingga matahari naik. Ini masih masuk al-waqtul manhi. Ya, kenapa? Karena saat matahari baru keluar dari ufuk timur, dari cakrawala, mereka sedang menyembah mereka sedang menyembah matahari. Yang kedua, malaikat. Menyembah malaikat. Ketika Rasulullah SAW diutus ke Jazirah Arab, didapati orang-orang musyrik ini memiliki berbagai macam agama. Ya, ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan ada yang menyembah matahari, ya, dan yang lainnya. Dan di antaranya ada yang menyembah malaikat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a, tsumma yaqulu lil malaikah, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'buduna al-jinn, aktsaruhum bihim mu'minun." Dan ingatlah hari yang di Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Kemudian para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau Allah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka menyembah dan kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nabi, menyembah nabi, al-anbiya, ya'buduna al-anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah juga bertemu dengan orang yang menyembah nabi, sebagaimana disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang firman Allah, ya, yang pada di surat Al-Maidah, ya. Rasulullah SAW bertemu dengan banyak kaum musyrikin, yang diantaranya kaum Nasrani, ya, kaum yang Nasrani dari Najran, kemudian Nasrani dari Heraklius, macam-macam, yang mana mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun ada kaum yang menyembah Uzair. Ya, Allah SWT berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dan orang-orang yang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah, ibn Allah. Ya, mereka orang-orang musyrikin menganggap malaikat itu adalah putri Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap Isa al-Masih dan Uzair adalah putra-putra Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menganggap bahwa semuanya layak untuk disembah. Ya. Kemudian yang keempat, ada orang soleh. Mereka menyembah juga orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ya. Padahal orang-orang soleh tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa mereka harus disembah? Itu pertanyaan besar. Mengapa mereka harus disembah? Padahal mereka juga mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang soleh yang Latta, afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Latta dan Al-Uzza? Ibn Abbas radhiyallahu an pernah berkata tentang Latta ini, kana Lat rajulan yaluttu sawiqal haj. Latta itu adalah rajulan, seorang laki-laki, yaluttu yang melembutkan sawiqal haj, adonan gandum untuk jamaah haji. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Lata ini adalah seorang laki-laki saleh yang melembutkan adonan, kerjaannya adalah melembutkan adonan gandum untuk jamaah haji. Yang kemudian ketika dia meninggal, maka dibuatlah patung di atas kuburannya. Ya. Namun kelama-lamaan patung tersebut disembah. Padahal tujuan awalnya adalah patung tersebut hanya sebagai simbol, hanya sebagai tanda. Yang sebelumnya mereka menjadi pendekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta syafaat dan pertolongan. Ya. Ini adalah contoh orang soleh di zaman Rasulullah SAW. Ya. Contoh orang soleh di zaman Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Surat Nuh. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang soleh yang mereka sembah. Dan Rasulullah SAW pun bersabda tentang kelima orang ini yang disebut dalam surat Nuh. Asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Itu adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Tak kala mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaum mereka untuk apa? Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Membisikkan apa mereka? Untuk mendirikan berhala pada majelis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka melakukan hal tersebut. Falam tu'bad, saat itu mereka yang mereka buat itu belum disembah, tidak disembah, belum disembah. Hatta idza halaka, maka sesudah itu, setelah ulaika hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu ubidat, ilmu hilang, tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah. Ya. Oleh karenanya penyembahan terhadap orang-orang soleh ini bukanlah hal yang baru. Ya, sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, awal Rasul. Ya, awal terjadinya kesyirikan adalah karena menyembah orang-orang soleh ini. Mereka menganggap bahwa orang-orang soleh itu bisa mengantarkan atau mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal mereka sendiri pun mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW sangat keras peringatannya dari membangun kuburan, ya. Lagi berkaitan dengan kuburan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan." Sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka terdapat orang-orang soleh yang meninggal dunia, maka mereka pun membangun di atas kuburannya apa? Masjid. Banyak terjadi orang yang soleh disembah, ya, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Afanallahu iyyakum. Yang kelima adalah pohon dan batu. Yang kelima menyembah pohon dan batu. Dalilnya yang Syekh sebutkan adalah Afara'aitumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Surat An-Najm. Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik Al-Lat wal Uzza menganggap Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Sebagai anak perempuan Allah. Mereka menganggap bahwa mereka Lat wal Uzza dan Manah ini adalah anak perempuan Allah. Ya, tiga nama berhala ini. Ya. Lata, Uzza, dan Manah. Lata ini terletak di Taif. Kemudian Uzza terletak di antara Mekah dan Taif. Dan Manah atau Manat ini terletak di antara Makkah dan Madinah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Lata itu Uzza itu di antara Makkah dan Taif, dan Manat terletak di antara Makkah dan Madinah. Nah, ketiganya ini adalah orang soleh semuanya. Ya, pun ini disebutkan dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang disebutkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Farajna ma'an Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Ya. Kemudian yang keenam adalah jin. Mereka pun menyembah jin, wa ya'budunal jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ya, ada beberapa laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka itu menambah bagi mereka dosa dan fazaduhum rahaqa. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya pada zaman dahulu itu sebagian orang Arab yang datang dari Yaman ketika melewati maka berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumihi. Berlindung ini dari keburukan anak buah pemimpin. Aku berlindung dengan pemimpin lembah ini. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin tersebut ya jin. Aku berlindung dengan pemimpin lembah ini dari keburukan anak buahnya. Ini dari Al-Qurtubi. Ya. Mereka menyembah jin. Kemudian yang ketujuh adalah bintang. Dalil bahwa mereka menyembah bintang adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Wa annahu huwa rabbus syi'ra." Dan bahwasanya dialah yang Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Syi'ra itu salah satu nama bintang yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab. Syi'ra, ya. Syi'ra itu adalah salah satu nama bintang yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab. Ya, ini bisa dilihat dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, jadi dari sini kita simpulkan bahwa macam-macam sesembahan orang musyrik di zaman Rasulullah SAW itu ada banyak, ya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh musannif ada berapa? 7. Ya. Menyembah matahari dan bulan dalam surat Fussilat. Kemudian mereka menyembah bintang, surat An-Najm. Menyembah jin, tadi surat Al-Jin. Kemudian menyembah nabi, Al-Anbiya, surat Al-Maidah. Kemudian menyembah orang-orang salih, ya, surat Al-Isra. Kemudian yang terakhir adalah menyembah pohon dan batu. Ini di surat An-Najm.
Taib. Maka dalam kaidah ketiga ini Syekh lebih menekankan kepada kita pemahaman tentang macam-macam penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab, bukan hanya patung yang terkenal yang kita ketahui ya. Berhala sebagai simbol apa orang-orang soleh pun mereka menyembah selain daripada itu. Baik. Dan ini akan berkaitan ini sangat berkaitan dengan kaidah keempat nanti, kaidah keempat yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik. Alhamdulillah wasalna fi nihayati al-qaidah ats-tsalitsah. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita sampai di kaidah ketiga ini terkait apa macam-macam sesembahan musyrikin Arab, bahwasanya mereka tidak hanya menyembah patung atau batu ya, mereka menyembah berbagai macam sesembahan. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Anak mohon izin, anak sedikit ngap ya, sedikit kurang fit ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan selesaikan kaidah keempat, setelah itu kita akan review kembali. Baik. Hal min soal, satu pertanyaan saja mungkin ya. Hal min soal, satu soal. أنا ذات تفضل شيخ محمد لطفي. ini anak penasaran aja kan, tadi sebelumnya di kaidah kedua kan membahas tentang bahwa orang musyrik itu berdoa atau kepada berhala itu dengan tujuannya buat liuqarribuna gitu kan gitu. Iya. Buat mendekatkan. Nah, terus di kaidah salis ini yang dimaksudnya budun di sini apakah liuqarribuna Ya, juga atau emang benar-benar nganggep malaikat ini Tuhan atau gimana? Yang atau dimaksud menganggap apa malaikat tadi? ini Tuhan atau cuma sekedar perantara doang? Tadi yang Yang dimaksud apa? di kaidah talis ini kan tadi kan sebelumnya kita belajar kaidah kedua, di situ nerangin bahwa orang-orang musyrik Mekah itu mereka menyembah berhala dalam rangka mendekatkan diri saja, berdoa gitu kan, liuqarribuna sama syufa'auna gitu kan, sama syafaat. Nah, terus di kaidah ats-tsalisah ini kita ngebahas sesembahan yang disembah oleh orang Arab gitu kan. Nah, di sini disebutkan tadi wa ya'buduna malaikah, dan mereka itu menyembah malaikat lainnya gitu kan. Nah, yang anak tanyakan di sini, ya'budun di sini tuh apakah mereka benar-benar nganggap malaikat itu sebagai Tuhan atau sama kayak sebelumnya gitu, apa tujuannya cuma buat liuqarribuna sama syufa'auna doang, bagaimana Ustaz? طيب ممتاز ما شاء الله, سؤال جميل. طيب القاعدة الثانية, نعم, laqad qulna, kita telah mengatakan bahwa semua sesembahan yang disembah oleh musyrikil Arab ya, dari patung ya, batu ini, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum, untuk perkataan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ya, yang dimana tujuan mereka untuk menyembah Allah untuk menyembah selain atau mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ini yang telah kita
bahas kemarin, diukari oleh Allah. Yang kedua adalah memberi syafaat, ya, memberi syafaat. Nah, tentu penyembahan ini mereka menganggap bukan dari redaksi atau dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, dan kami tidak hum sini kan masih ini ya, masih banyak. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan bahwa kami menyembah sesembahan mereka, hum ya, itu domir jamak kan, domir jamak munfasil jamak, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi sesembahan yang mereka sembah dengan berbagai macam modelnya, ya, macam-macam modelnya, mulai dari patung, batu dan lain sebagainya. Tentu ini bukan keyakinan mereka murni bahwa mereka menganggap itu Tuhan, ya. Terkait kaidah pertama bahwa mereka itu semuanya itu sangat yakin dan sangat kuat, muqirrun, meyakini dan muqirrun itu iqrar itu mengaku, meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan, al-Khaliq. Jadi rububiyahnya Allah, kerobnya Allah itu, ketuhanan Allah itu mereka yakini. Allah itu Tuhan. Dengan buktinya apa? Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan tumbuhan, Allah mengatur alam semesta intinya, ya. Ya, baik. Jawabannya, Ustaz. Baik, barakallahu fi. Insyaallah mumtaz ya Lutfi, barakallahu fi. طيب يمكن أن نكتفي إلى هذا القدر. نعم، إن شاء الله سنواصل في لقاء آخر. شكرا جزيلا على حضوركم واهتمامكم، فنسأل الله تعالى أن يسدد خطانا في طلب العلم، وأن يوفقنا في فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي على ذلك وقادر عليه. طيب، بارك الله فيكم. فأحيانا نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ.